Nah, penduduk kita ini gampang banget kena propaganda. Yang saya bilang jangan gitu. Bahwa ini masih di-review, belum tentu ke sini gitu ya berangkatnya. Nah, kalau memang itu tidak terjadi, nikelnya menjadi jadi nggak kepake. Ada moratorium nikel ini membuat harga nikel naik, menjadi suplainya jadi terbatas. Akhirnya karena itu naik dan terbatas, para pembuat baterai, jadi mobil listrik dan lain sebagainya, itu menemukan inovasi baru. Nah, itu yang pinternya dia mendominasi. Jadi saat ini dia mendominasi kobalt, dia mendominasi nikel. Nikelnya dari Indonesia, tapi dia yang mendominasi, gitu loh. Nah, karena itu syarat untuk menjadi negara besar, dia punya deterrent faktor penggentar, faktor tawar, gitu ya. Nah, di sini yang saya lihat kok nikel kita bukan alat tawar, tapi alat komoditas. B Media Podcast. Sebenarnya saya harus bisa menampilkan datanya, Mas. Menyangkut yang ini. Iya. Tapi kan Anda kan tamu saya. Dan penonton saya ingin Anda yang berbicara di sini. Saya cuma memandunya saja. Menyangkut dengan nikel. Menurut Anda sebenarnya nikel ini untuk kita atau untuk mereka satu? Yang kedua, mereka tuh oligar apa pejabat atau jenengan yang terjemahkan, Mas. Satu. Yang kedua sebenarnya gini, saya dengar nikel ini di Indonesia itu telah jauh melangkah dalam sistem dagang itu, di mana kemudian oligarki nikelnya di Indonesia itu sudah menjarah kemana-mana dan sedengar-dengar mendekati sumber daya yang lain, dalam hal ini mangan dengan kobalt. Saya ingin bertanya begini, tapi saya agak khawatir apakah Anda mau menjawabnya. Sebenarnya menurut Anda, kalau harus menyebut nama, siapa yang menguasai nikel kita di Indonesia yang hubungannya dengan China tadi? Gini aja. Ini kalau kita bicara dagang dulu ya, kita nggak usah sebut nama, tapi ini common sense atau akal sehatnya para pedagang. Nikel ini saat ini stockpile terbanyak adalah dipegang oleh Tiongkok. Karena itu Tiongkok adalah buyer, sementara kita adalah produser atau penyuplai gitu ya. Nah, Indonesia ini mendadak kalah kalah pengaruh gitu ya dengan nikel. Karena nikel ini gua nih gini, maaf Bang Akbar, gua nih harus muter-muter kalimatnya supaya nggak ada yang tersinggung. Jadi gua kayak orang beda kalau istilahnya ini nggak direkam, gue gigi lima, bener nggak? Tadi udah mulai kok. Gue harus ngerem dulu. Atau gini deh. Saya tidak anti nikel, tetapi nikel saat ini digunakan di dunia adalah untuk baterai, gitu ya, terbesar. Jadi isinya adalah nikel, litium, kobalt. Isinya. Jadi Ni, Li, CO. Itu kalau kita ingat dulu tabel periodik dulu gitu ya. Yang waktu SMA yang IPA lah merasakan ini. Nah, dari kobalt ini ada masalah. Karena kobalt ini 90% dihasilkan oleh sebuah negara yang namanya Republik Demokrat Kongo. Gitu. Kenapa bermasalah? Ada 92 juta penduduk Kongo. Hampir 3 juta hidup dari kobalt. Kongo ini sangat koruptor negaranya. Sehingga sangat miskin. Yang pejabatnya si tajir. Sehingga, berbisnis kobalt itu adalah bukan keperluan. Tapi keharusan. Untuk hidup. Nah, yang jadi masalah adalah dari sekitar 3 juta itu, 600.000 adalah anak di bawah 12 tahun sampai 6 tahun. Karena dia harus masuk ke lubang yang sangat kecil dan tidak ada peralatan, bahkan pakai tangan doang untuk mengangkat kobaltnya. Dengan usia rata-rata itu cuma 20 menit. Anak itu ada oksigen, habis itu naik lagi, turun lagi gitu. Rata-rata per tahun meninggal 20.000 anak. Dalam 10 tahun terakhir per tahun meninggal. Jadi
Itu disebut blood battery. Boleh dicek di Google, di segala macam. Nah, karena pengambilan kobaltnya. Karena itu dunia sekarang mengkritik yang katanya mau jadi green energy, yang pakai nikel, lithium, kobalt dikritik. Nah, efek kritik tersebut dunia makin kreatif. Ada dua, gara-gara nikel kita waktu itu tidak boleh diekspor, tidak boleh ada moratorium nikel ini membuat harga nikel naik, menjadi suplainya jadi terbatas. Akhirnya karena itu naik dan terbatas, para pembuat baterai, jadi mobil listrik dan lain sebagainya, itu menemukan inovasi baru. Jadi instead of nikel, lithium, kobalt, di mana kobaltnya berdarah-darah dan nikelnya mahal, akhirnya mereka menemukan lithium ferro atau lithium iron fosfat yang lebih ringan. Dan seri terbaru dari Tesla sudah pakai lithium ferro fosfat. Ini yang membuat kita mengkritisi nggak dipakai lagi nikelnya karena kobaltnya yang di ini lebih utamakan, lebih yang membuat blood battery. Jadi sementara setiap perusahaan itu platformnya tidak sama. Jadi BMW punya baterai, Mercy punya baterai, nanti katanya Apple Car mau buat baterai, Samsung mau buat baterai, Car Toyota mau buat, itu punya rumus sendiri-sendiri. Jadi sewaktu ada euforia katanya mau ngebangun, saya pikir itu propaganda gitu loh. Ini yang saya kadang-kadang bertanya dari sisi sainsnya gitu ya. Nah nanti kenapa ditanya, kok lu ngomong sains banyak banget gitu. Nah keluarga saya memang dari dulu di Pasuruan memang berbisnis lithium, Li. Jadi kita mengekspor. Kecil jumlahnya, home industry, bukan 100 ton gitu, bukan, kilo gitu ya. Jadi kami memang dari dulu memang mainan begitu di salah satu bisnis kami, udah 30 tahun. Jadi kita kenal Li-nya ini. Jadi bisnis apapun perlu lithiumnya gitu ya. Nah, balik lagi. Jadi kita mencoba memandang dari sisi sains. Nah, penduduk kita ini gampang banget kena propaganda. Yang saya bilang jangan gitu. Bahwa ini masih direview, belum tentu ke sini gitu ya berangkatnya. Nah, kalau memang itu tidak terjadi, nikelnya menjadi jadi nggak kepake. Nah, ini yang saya pikir sebagai pebisnis, mereka berusaha untuk meyakinkan bahwa tetap pakai nikel. Ya, ini mah pribadi gitu loh saya ngomongnya, jadi bukan buat negara gitu kira-kira Bang Akbar. Mudah-mudahan kalimat gue ini bisa kayak kok lu ngomong mencela-mencela gitu. Ya oke, saya paham. Kalau begitu sebenarnya jadi apa sebenarnya yang dipertentangkan para pihak ini yang kemudian mengikut-ikutkan industriawan di dalam pertarungan menyangkut sumber daya alam kita hari ini nikel. Kita bisa lihat itu di di Morowali, kemudian di Konawe segala macam. Itu apa intinya sebenarnya, Mas? Dalam konteks geopolitik seperti yang sering Anda ungkapkan. Nah, jadi gini, untuk menjadi sebuah negara besar, superpower. Jadi kita mempromosikan diri sebagai New Mind namanya nih. Kelompoknya Swiss Bosman Sontoloyo ini namanya New Mind gitu. New Mind itu base kita, cara berpikir geopolitik, geostrateginya adalah kita anti inflasi, zero bunga bank, terus printing money gitu ya. Nah, sehubungan dengan geopolitik. Untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower 2045, which is 23 tahun dari sekarang, kita tuh menantang semua calon yang akan menari di 2024, grand plan lu apa untuk membuat Indonesia superpower gitu kan. Nah, kita bantu nih, syarat untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower atau negara lain jadi superpower itu harus ada yang didominasi. Gitu ya. China tidak punya sumber daya alam. Tetapi dia mengontrol 90% kobalt yang 75% dunia dihasilkan oleh Kongo. Jadi kenapa? Karena dari 19 perusahaan yang ada di Kongo, 16 punya Cina. Yang terbesar adalah China Dongfang. Jadi hasilnya memang diambil sana. Jadi blood ini adalah bagian dari, karena China itu membeli juga. Nah itu yang pinternya dia mendominasi. Jadi saat ini dia mendominasi kobalt.
Dia mendominasi nikel. Nikelnya dari Indonesia, tapi dia yang mendominasi, gitu loh. Nah, karena itu syarat untuk menjadi negara besar, dia punya deterrent faktor, faktor penggentar, faktor tawar, gitu ya. Nah, di sini yang saya lihat, kok nikel kita bukan alat tawar, tapi alat komoditas. Menarik deh. Ini cara berpandangnya. Nah, sekarang kita lihat ada negara besar dua, Amerika dan Tiongkok. 93% transaksi dunia pakai dolar. Artinya currency masih dominasi masih dipegang Amerika. 80 pelabuhan di dunia dikontrol oleh China. Artinya distribusi dikontrol China. Produsen dunia 60% barang retail kebawah diproduksi Cina. Cina mendominasi trade, gitu ya. Kosmetik, estetik wajah, Korea Selatan yang mendominasi. Semua itu ada. Indonesia menghasilkan 60% CPO dunia. Tapi bursanya ada di Malaysia karena itu pakai ringgit ngitungnya. Kita nggak mendominasi gitu loh. Ini yang saya mau challenge. Udah 7 tahun nih bapak kita yang baik ini. Kok kita nggak mendominasi apapun gitu. Mas, sebenarnya Anda mau ngomong apa sebenarnya? Anda mau ngomong apa sebenarnya pada bagian ini gitu loh. Gue challenge itu semua orang. Mana program lo? Newman punya nih untuk kita menjadi. Masa sih 7 tahun pemerintahan Pak Jokowi tidak punya catatan yang bagus di benak seorang Mardigu? Bukan tidak ada yang bagus. Yang bagus banyak. Ya, oke. Tapi belum world class. Kita mau buat dia world class. Dan Anda menginginkan itu salah satunya dari nikel. Karena syarat infrastruktur syarat untuk menjadi negara besar kita punya semuanya. Tapi masih jadi alat dagang, alat komoditas, bukan alat tawar. Mungkin karena itu kebutuhan kita sekarang, Mas? Enggak. Karena ada 2 nih yang di sini, ada free rider. Ini saya ngomong apa adanya. Di negara ini ada politician yang punya konstituen, ada free rider yang gak ada beban, yang gak punya konstituen tapi mempengaruhi. Ya. Udah, that's it. Gue gak suka. Kalau lewat ini gue oke, bener gak? Karena ini seharusnya wayahe gitu loh. Ya. Tapi ini free rider. Yang satunya juga gak yakin. Itu juga kali. Mas, terakhir. Oke. Anda tadi bicara tentang BUMN. Kemarin kalau saya nggak salah, ada sebuah berita yang diedarkan oleh seseorang atau banyak orang. BUMN menyumbang pendapatan bagi negara 122 triliun. Anda percaya nggak ini? Jadi gini ya Bang. BUMN kita kalau semua digabungin, itu nilainya 5.000 triliun kira-kira. 5.000 triliun kalau dibagi 15.000 berapa kira-kira? Ya 400 billion dollar. 350 billion dollar. Di dunia ini ada lebih dari 1.000 perusahaan yang asetnya lebih besar dari BUMN Indonesia kalau digabung. Mau GE, mau Apple, dan profitnya puluhan kali lebih besar dari itu. Jadi pertanyaan kok cuma segitu? Rumusnya biasanya kalau asetnya 5.000 triliun, omsetnya harus 5.000 triliun omsetnya. Ya untungnya 10%, harusnya kasihnya 500. Jadi ya yang jalanin nggak capable. Gitu aja lah, sesederhana itu. Ada yang ngomong loh ya. Ini adalah rule of thumb dari berbisnis. Iya kan? Jadi angka itu bagi Anda tidak istimewa banget? Kurang. Bahkan kurang ya? Kurang. Bukan, tidak boleh kata istimewa ya? Nggak boleh, kurang jauh. Kurang, ya? Jadi kalau kita rapornya D. Rapor D? Rapornya D. Harusnya 4 kali dari itu. Wah, baru kita angkat topi. Udah pernah ngomong nggak sama Mas Erik? Kita ngomong lewat sini aja nanti dia denger kok. Iya kan? Karena nggak ada masalah sama kita. Kan kalau nanti kita tanya gimana caranya? Ayo duduklah kita, bener nggak? Kan beliau, saya pernah undang juga di sini. Beliau kan pengen jadi running untuk presiden atau wakil presiden. Wah, kita nggak ikut-ikutan urusan politik lah. Gitu ya? Ketinggian gitu. Ketinggian ya? Ketinggian buat kita. Itu. Yang paling terakhir Mas, menurut Anda untuk 2024 siapapun presidennya, harusnya dia fokus pada bagian mana? Ini menarik. Saya ini dan teman-teman dan kita memprovokasi dan ide-ide kita. Jadi kita siapapun presidennya minumnya sama gitu ya. Kita nggak semua sebut merek gitu ya. Jadi kita ini saat ini mungkin hampir 50 orang tinker
doer gitu ya. Saya nggak sebut nama, kalau saya sebut nama Bang Akbar, oh lo di situ sama lo toh gitu ya. Kita ini berusaha karena gini, anggaplah Bang Akbar jadi presiden. Anda perlu kira-kira 50 orang jabatan menteri, benar nggak? Yang menjadi ring nolnya Anda. Mungkin jabatan BUMN perlu sekitar 500 orang gitu ya. Ya Anda kira-kira perlu 600 orang lah dalam. Kalau Anda nggak punya 600 orang, dia lagi yang jabatan bisa sampai 20-30 jabatan gitu ya. Yang kayak yang saat ini kan temannya terbatas. Okay. Nah, ketimbang siapapun nanti yang jadi nih ya, kebingungan. Nah, kita menyiapkan konsepnya. Gitu. Jadi kita tahu yang terberat pada saat economic slowdown dengan inflasi di mana-mana, pangan harganya naik seluruh dunia karena efek-efek yang lain sebagainya. Nah, sementara kita itu untuk domestic consumption, untuk mandiri dengan diri sendiri itu kuat. Maka ini yang mau kita fokuskan ke dalam negeri seperti China dulu. Jadi kita faktor ekonomi dalam negeri yang kita mau fokuskan. Dan kebijakan policy luar negeri. Jadi ada dua nih yang kita, bagaimana kita bermain menyerang India. Karena kebijakan salah BJP pejabatnya nyebut, kita tahan CPO kita dah. Gitu ya misalnya. Kita belum cantik mainnya neken. Kalau negara-negara teruk langsung tutup barang-barang India, langsung minta maaf sama negara teruk gitu ya. Dan ya langsung dipecat ya dari BJP gitu, ini contoh. Kita tuh internasional masih belum cantik gitu mainnya. Kita ada 4 negara bakal merdeka di daerah Pasifik Selatan, kita masih nggak tahu. Kayak gagap gitu loh bahwa ini ada begini. Terus ada 54 negara Afrika yang punya voting right bisa nolong kita kalau kita mau akuisisi Timur Timur balik ke tanah air Indonesia misalnya gitu. Kita deketin ini dulu. Kita masih belum paham nih bermain dengan 54 suara dan 21 negara Asia Pasifik, Pasifik Selatan dan Pasifik dan 21 negara. Masih belum ngerti bahwa itu ada voting right di PBB-nya. Masih belum cantik lah gitu ya. Ini dari sisi luar negeri. Kalau di dalam negeri tadi, nah kita ngumpulin orang, tim yang benar-benar mengerti dan kita taat sama NKRI. Benar nggak? Jadi siapapun yang jadi presiden, ya udah ini timnya. Nah base-nya adalah modern monetary theory. Jadi kita berani berargumen dengan siapapun bahwa kita akan mengurangi pinjaman tergantungan terhadap dolar. Kita berani membangun kekuatan dalam negeri. Itu kira-kira yang akan kita bawa. Dan orang-orang ini udah kita sebenarnya udah kalau lihat podcast kita, oh ini tuh tim lo gitu kira-kira. Artinya sudah bisa teridentifikasi. Yes. Jadi kalau teman siapa nih anggap dari langit ya, Pak Prabowo jadi presiden, wakilnya Pak Jokowi misalnya nih, gitu ya. Wah ini kan boleh-boleh aja kan, ya kan. Terus gimana nih ke depan, kita mau game changing nih. Siap bos, nih timnya, gitu ya. Kita berani berargumen dengan manapun. Oh yang jadi misalnya Bang Anies dengan AHY, oh siap, ini gitu. Nah inilah yang saat ini kita mau challenge kemana-mana. Challenge dulu untuk penyegaran informasi, untuk ada muscle knowledge. Ya kan kita punya knowledge, nah masa knowledge yang baru. Nah kita mau melihatkan, ini ada masa knowledge yang baru gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita santun, itu nggak dianggap. Ya udah kita nyeleneh, kita sontoloyo aja, hanya untuk buat orang nengok. Tapi orang marah juga kalau sontoloyo. Penting, abang. Jadi daripada 100 orang cuman kenal sama Bosman, lebih baik ada yang love dan hate, bener nggak? Sekalian aja ya? Sekalian aja. Karena lebih mudah dari benci menjadi cinta daripada sekedar kenal. Mas, makasih ya. Sama-sama. Ternyata memang menarik berbicara dengan Anda. Harus dong. Supaya bisa diundang lagi nih. Supaya. Iya, pemirsa tadi Anda sudah mendengarkannya. Tampaknya memang kita harus memikirkan sebuah diskusi yang tematik ya. Tadi terlalu banyak yang kami bicarakan. Akhirnya ada beberapa yang tidak tuntas. Tentu saja karena waktu gitu ya. Ada yang saya setujui, ada yang ingin saya debat, dan ada yang menjadi semacam informasi. Begitulah sebuah diskusi. Kegiatan saya ini, Mas, adalah ruang bagi siapapun untuk berbicara dan berpendapat. Di sini itu keren. Anda boleh siapa saja, tapi betul. Anda juga harus berpikir apa saja. Betul. Susah kalau hanya satu. Betul. Saya tidak terbiasa dengan sebuah lukisan yang
hanya satu warna saja. Oke. Kira-kira seperti itu. Menarik. Dan saya berterima kasih Anda sudah datang ke sini. Sama-sama. Kita akan berbicara lagi pada Insya Allah. berikutnya. Insya Allah. Pemirsa, itu tadi diskusi saya dengan Mas Mardi Kuwawi. Saya sudah penuhi permintaan Anda loh. Saya sudah bilang tadi, mulai dari episode pertama sampai terakhir, minta undang dong Mas Mardi Bu. Udah saya lakukan. Memang menarik ternyata. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.